Ya, selamat datang di channel kami Pojok Pandangan. Channel kami berisi tentang berbagai macam pandangan masyarakat. Bantuan sosial tentunya diadakan untuk membantu masyarakat di kala pandemi. Namun, apalah daya, bantuan itu sekarang dikorupsi. Apa kata masyarakat mengenai hal ini? Ikuti terus kami. Ya baik, saya sekarang sedang bersama salah satu masyarakat sekitar. Ayahnya dari mana ayah? Saya dari komplek depan ya. Ya, jalan-jalan atau gimana nih? Sedang apa nih? Ya kebetulan lagi cari-cari makan sebenarnya. Cari-cari makan ya. Ya. Iya. Baik, saya mau bertanya ayah mengenai pandangan AA gitu, tentang bansos yang sedang dikorupsi gitu. Bagaimana pandangan AA mengenai hal ini? Kalau menurut saya pribadi tentang kasus korupsi bantuan sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat terkait pandemi yang kali ini terjadi, yang menurut saya emang agak miris ya. Yang pada dasarnya bantuan sosial itu yang harusnya tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran, tetapi em, ada sedikit mungkin banyak dana yang diambil oleh segelintir orang yang mementingkan kepentingan diri pribadi. Yang menurut saya sih sangat miris sekali ya melihat hal itu. Nah mungkin itu harusnya jadi pelajaran buat kita ke depan bagaimana cara kita memilih pemimpin yang baik dan benar. Ya mungkin seperti itu Mas. Ya. Lalu apa pesan AA kepada pemerintah gitu mengenai bansos yang dikorupsi ini gitu? Ada pesan-pesannya nggak? Ya, ya mungkin dari saya pribadi sih harusnya bantuan sosial itu yang diperuntukkan bagi rakyat yang membutuhkan harusnya tersalurkan dengan tepat, dengan baik dan juga benar aturan-aturannya gitu kan ya. Dan menurut saya yang aturan-aturan korupsi atau undang-undang korupsi ya mungkin harus dikaji lagi oleh para pejabat-pejabat pusat di pemerintah, mungkin bisa membuat peraturan-peraturan yang lebih tegas mengenai korupsi. Mungkin ada hukuman mati seperti di Cina gitu kan ya untuk para korupsi, atau mungkin penjara seumur hidup gitu kan ya. Nah itu menurut saya aturan-aturan dan undang-undang seperti itu mungkin harus dipertegas buat kedepannya agar korupsi-korupsi seperti ini tuh nggak terjadi lagi. Ya mungkin kayak gitu sih menurut saya. Ya baik. Terima kasih AA atas waktunya ya. Ya, Ya, sama-sama. cukup. Bukannya apa sekarang ya? Saya kuliah. Oh, kuliah. Baik, langsung saja. Apa pandangan teteh mengenai bansos yang dikorupsi? Kalau menurut pandangan saya itu bansos yang dikorupsi itu sangat jahat ya. Terus sangat pemerintah eh, itu kan harusnya dikasih ke karena sekarang lagi pandemi banyak pekerja yang diberhentikan juga. Nah, seharusnya kan bansos itu dikasih ke mereka gitu. Ini malah dikorupsi sama mereka itu menurut saya eh, tindakan yang memang benar-benar jahat banget gitu. Terus kan pandemi ini tuh banyak masyarakat apalagi ekonominya gitu ya, ekonominya yang lagi nggak stabil gitu. Harusnya dialirkan ke mereka, ini malah terhambat karena dikorupsi gitu. Itu benar-benar jahat banget kalau menurut saya. Ya. Lalu apa ya pesan yang ingin teteh sampaikan kepada pemerintah mengenai bansos yang dikorupsi ini teh? Kalau menurut saya untuk pemerintah Indonesia jangan mengambil kesempatan pada saat pandemi khususnya yang sekarang gitu ya. Harusnya pemerintah itu lebih memperhatikan masyarakatnya apalagi dalam bidang ekonominya gitu. Yang sekarang lagi pandemi jangan malah ngambil kesempatan kayak gitu. Menurut saya seperti itu sih. Ya baik, terima kasih atas waktunya teh. Maaf mengganggu ya. Akang kesibukannya apa ya sekarang? Saya mahasiswa sih karena emang sekarang pandemi jadi ya di rumah aja sih. Tapi cuman biasa masih jalan-jalan kan, ketemu masnya ya sekalian gitu aja. Oh, ya ya baik mas. Langsung saja saya ingin bertanya kepada masnya ya. Oh iya, siap. Jadi mas, apa pandangan masnya sendiri gitu mengenai bansos yang dikorupsi gitu? Kalau menurut saya ya terkait dengan bansos yang dikorupsi itu sangat apa ya, sangat keterlaluan lah. Ibaratnya kalian teman-teman juga mungkin tahu ya, dari masnya juga tahu mungkin karena apa
bantuan sosial ini kan penting kan bagi masyarakat, apalagi situasi pandemi ini kan. Nah, dengan kasusnya korupsi itu menyebabkan apa ya, sangat kekecewaan yang luar biasa gitu di masyarakat. Tentunya saya juga sebagai masyarakat lah dan mahasiswa juga, dan ini sangat kecewa, dan seharusnya gitu kan, ini tidak ada apa ya, tidak terulang kembali lah, nah, gitu. Ya baik. Lalu pesan apa yang ingin Mas sampaikan kepada pemerintah mengenai bansos yang dikorupsi ini? Untuk pesan saya ya untuk pemerintah, yang pertama adalah eh, pemerintah harus tegas gitu kan. Pemerintah harus tegas dengan kepemerintahannya. Mungkin sekarang pemerintahannya atau rezimnya Pak Jokowi ya. Ya saya inginkan saya tegaskan bahwasanya pemerintah tuh harus lebih ibaratnya fair lah, ibaratnya kan, fair terhadap masyarakat, dan jangan sampai kasus ini terulang kembali. Dan kalau bisa gitu kan, gak cuma bansos saja gitu kan, tapi semua kasus korupsi pun ditangani lebih ibaratnya aktif lah gitu kan, lebih aktif lagi. Cuman yang saya tahu beritanya, mungkin bansos ini berita untuk kasus ini jadi kayak meredup gitu Mas. Ya pengennya kita adil lah itu kan. Misal lihat, misalkan kalau ada kasus besar seperti ini, bansos ini nggak apa ya, ini nggak nggak kecil lah kasusnya gitu kan, besar sekali gitu kan, se Indonesia gitu kan di korupsi dana ini. Ya tentunya ini pemerintah harus lebih tegas lagi, bahkan mungkin KPK lebih aktif lagi gitu kan. Nah, dengan kasus ini mungkin itu saja Mas ya. Ya, terima kasih Mas ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ini. Apa pandangan AA-nya mengenai bansos yang sedang dikorupsi? Ya, kalau berbicara tentang korupsi, semua korupsi itu tidak baik ya. Apalagi sekarang bansos yang khususnya digunakan untuk masyarakat banyak dikorupsi seperti itu. Karena jika kita melihat hak dan kewajiban, itu adalah hak dari setiap masyarakat. Sedangkan apa yang sih yang membuat pejabat berkorupsi, sedangkan kewajiban mereka juga sudah terpenuhi gitu. Mungkin itu aja sih menurut saya. Ya. Lalu apa ya pesan yang ingin disampaikan oleh AA kepada pemerintah gitu mengenai bansos yang dikorupsi ini? Kalau bisa ya hukum saja setegas-tegasnya, sebaik-baiknya sesuai hukum, jangan diringan-ringankan, karena sekarang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya ingin bertanya Mbak, apa pandangan Mbak mengenai bansos yang sedang dikorupsi saat ini? Ya, sangat sungguh disayangkan ya terjadi pengkorupsian dana bansos, di mana kita tahu gitu kalau misalkan masyarakat Indonesia saat ini sedang kesulitan gitu, karena memang pandemi ini benar-benar mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Jadi ya memang sangat disayangkan seperti itu. Lalu apa pesan yang Mbak ingin sampaikan kepada pemerintah mengenai bansos yang dikorupsi ini? Mungkin lebih ke dasarnya ya, karena saya rasa hukum yang ada di Indonesia ini masih sangat sangat longgar gitu, sehingga kejadian korupsi masih saja terulang karena si pelaku korupsinya tidak takut gitu dengan hukum. Jadi harapannya pemerintah dapat lebih memperkuat lagi hukum di Indonesia. Baik, saya sekarang sedang bersama salah satu anak muda di daerah Sukabumi. Mbaknya habis dari mana ya? Kebetulan saya barusan dari rumah teman saya mau Cewadean terus pulang. Sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Saya ikut masih kuliah di salah satu universitas di Jogja. Kebetulan sekarang lagi daring, jadi saya pulang. Ya, lagi daring juga ya. Ya, ini saya mau bertanya langsung Mbak ya. Apa pandangan Mbak mengenai bansos yang dikorupsi oleh salah satu menteri kita gitu? Gitu, oke ya. Beritanya emang udah beberapa waktu yang lalu ya. Kita tahu bahwa corona ini ada di Indonesia udah hampir 1 tahun ya. Kemudian juga kita tahu bahwa korupsi di Indonesia itu udah nggak jarang lagi, bahkan bisa disebut sebagai kebudayaan. Dan ternyata korupsi itu bukan hanya saat ini aja. Dari yang pernah aku baca, dari zaman penjajahan Belanda pun dulu salah satu runtuhnya VOC kan karena korupsi juga. Kemudian ketika Belanda menyerahkan keuangan untuk jalan dari Anyer sampai Panarukan juga kan dikorupsi oleh bupati-bupati saat itu juga gitu. Artinya memang
korupsi itu bukan hanya eh, budaya untuk satu segmentasi masyarakat, tapi dari diri mereka sendiri. Tidak melihat, padahal dia menteri kan, menteri sosial gitu, yang notabene-nya dia tahu bahwa lingkup besar Indonesia itu mengenai apa namanya, mengenai keadaan sosialnya itu gimana gitu. Bukan cuma lihat dari datanya aja, dia juga melihatnya dari keinginan dia sendiri gitu. Kalau menurut aku pribadi sih ya, itu kita udah tahu KPK udah berjalan, hukumannya juga udah ada. Kalau bisa di apa namanya, dihukum dengan seberat-beratnya, karena kan lagi masa kayak gini ya, masa-masanya berat. Jangankan bantuan yang dipotong gitu, kita buat nyari uang aja tuh susah gitu loh. Ini malah udah dikasih bantuan dipotong juga, walaupun katanya cuma 10.000 per bantuan gitu kan, tapi hasil yang dikumpulin dari 10.000 per bantuan itu kan sampai 17M kan. Kita cuma diwajibkan untuk 3M, sedangkan mereka 17M gitu. Ya. Lalu ada pesan nggak Mbak untuk pemerintah gitu, pesan kepada pemerintah mengenai bansos yang dikorupsi ini? Kalau untuk pesannya itu tadi, hukuman itu jangan sampai tebang pilih, tapi benar-benar hukumannya seperti apa, kemudian kejahatannya seperti apa, itu harus timpal. Kemudian juga aku pesan buat teman-teman yang saat ini sedang merintis dan bercita-cita untuk menjadi pemerintahan nantinya gitu. Kita tolonglah bervisi untuk bukan hanya menata cita kita, tapi juga meniti bangsa kita dan meniti agama kita. Karena kelihatan gitu orang-orang yang sekarang mereka pakai pakaian ini, terus dicap bahwa dia tuh udah pakai pakaian rapi, udah pakai pakaian muslim misalkan, tapi malah berbuat jahat gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Baik, Mbak habis dari mana ya? Saya dari warung tadi. Dari warung. Baik, langsung saja. Saya ingin bertanya mengenai pandangan Mbaknya, bagaimana pandangan Mbak mengenai bansos yang dikorupsi, Mbak? Menurut saya sih baiknya pemerintah itu nggak gitu ya, soalnya kan masyarakat tuh sekarang lagi kesusahan gara-gara COVID. Terus kok bisa-bisanya gitu dia berpikir buat mengkorupsi dana yang harusnya diberikan kepada masyarakat gitu. Apalagi gimana ya, maksudnya mereka udah punya gaji yang besar, kenapa harus mengambil hak orang-orang miskin kayak gitu sih. Lalu apa pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada pemerintah mengenai bansos yang dikorupsi ini, Mbak? Pesannya mungkin coba diperbaiki lagi sistemnya, karena kita tahu yang dikorupsi itu bukan cuma dari menterinya. Yang kemarin kan korupsi menteri, di bawah-bawahnya pun tetap ada korupsi yang kayak gitu. Jadi korupsinya itu bukan cuma dari atas, tapi sampai perangkat desa, kadang perangkat yang di bawah-bawahnya juga ada korupsi. Jadi menurut saya lebih baik coba diperbaiki dulu sistemnya gitu, supaya pembagian bansosnya bisa lebih gimana, jadi bener-bener nyampe ke orang yang membutuhkan kayak gitu. Iya gitu. Ya, baik Mbak, terima kasih atas waktunya, Mbak. Maaf mengganggu ya. Iya. Ya, itulah beberapa pandangan dari masyarakat sekitar. Saya Rama, tidak mau menghakimi, namun saya memilih untuk mengapresiasi. Buat teman-teman yang belum like, subscribe juga videonya dan juga share kalau memang ini bermanfaat untuk bisa mengedukasi orang banyak. Thank you.